Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan melakukan demo pembuatan soal atau pembuatan kuis di Moodle di website e-learning sekolah saya lms.smk1bjp.ac.id. Ini berhubungan dengan akan dilaksanakannya ujian tengah semester atau penilaian tengah semester yang pada kondisi COVID-19 sekarang ini kita nggak bisa ujian offline, ya, bisa ujian langsung tetap muka dengan anak, sehingga menggunakan platform e-learning yang sebelumnya sudah diinstal di sekolah. Langsung saja kita buka dulu e-learningnya lms.smkn1bjp.sch.id. Jadi Bapak Ibu guru dan juga anak-anak siswa khususnya di SMK Negeri 1 Bujang Picung bisa langsung saja mengakses website e-learningnya. Username dan passwordnya sudah dibagikan sebelumnya bagi guru maupun murid. Silahkan dibuka saja, login, kemudian passwordnya rubah masing-masing. Diharapkan sebelumnya dicek dulu para siswanya oleh para wali kelas tentang masalah loginnya, apakah ada permasalahan atau tidak. Jadi loginnya sama seperti ini, nanti di akses websitenya, masuk ke login, masuk, sama saja masukkan username dan passwordnya sama saja untuk para guru maupun para siswa. Nanti sudah langsung menyesuaikan ketika kita masuk. Misalnya ini saya masuk sebagai admin. Nah, di sini sudah di set sudah diatur mata pelajaran atau course atau kursus Bapak Ibu guru, dan juga partisipannya sudah langsung otomatis ada di sana, sudah diatur sebelumnya oleh admin, sehingga Bapak Ibu guru tidak usah bingung melakukan atau kebingungan melaksanakan sharing ke anak-anak. Jadi tinggal disuruh login saja anak-anak siswa, nanti dia akan masuk seperti ini, ke dashboard seperti ini, dan akan muncul di bawahnya itu kursus yang diikuti. Kalau saya kebetulan mengajar akuntansi keuangan di kelas 11 dan 12, maka yang muncul hanya dua mata pelajaran ini. Nanti tergantung pelajaran apa saja yang Bapak Ibu guru ajar, dan misalnya kelas siswa kelas mana saja dia, nanti langsung akan ada mata pelajarannya langsung tercantum di dashboardnya masing-masing. Nah, jadi tidak usah repot men-share atau melakukan share URL dan lainnya, tinggal login saja nanti akan langsung masuk. Nah, bagaimana cara membuat quiz? Pertama masuk ke mata pelajaran yang kita ajar. Contohnya saya akuntansi keuangan. Di sini sudah beberapa quiz yang sudah saya buat sebelumnya. Ada quiz akuntansi keuangan kelas kecil, ini quiz masuknya ujian harian, mungkin ya, ulangan harian gitu, sudah saya buat. Kali ini kita akan coba bikin contoh saja percobaannya. Nah, setelah masuk ke sini, masuk ke pelajaran yang kita ajar, kita langsung rubah mode editnya, turn editing on. Di sebelah kanan ada tombol gear ya, kemudian ada tanda panahnya, diklik, akan banyak muncul menu. Kita pilih yang mode ubah atau yang ini, diklik saja. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti juga sama ya, tinggal pilih saja mode ubahnya, diklik, sehingga setelah kita rubah mode ubahnya ini atau editingnya di on kan, maka akan kita bisa melakukan edit di beberapa course yang sudah kita beberapa topik yang sudah kita buat sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat topik sama sekali, nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Ini kebetulan saya sebelumnya sudah membuat beberapa topik dan beberapa pembahasan juga kuis. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang masih pertama kali membuat topik itu pasti akan paling munculnya itu topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Itu bisa diedit ya. Contoh di sini. Nah, kalau misalnya yang sudah membuat topik, kita bisa langsung saja ke add topik. Ada opsi add topik atau tambah topik. Kemudian number sectionnya dibiarkan saja, nanti berurutan sendiri.
Nah, langsung ada muncul topik 14. Kenapa topik 14? Karena saya sudah membuat topik sebelumnya kurang lebih sebanyak 13 topik. Kalau Bapak Ibu mungkin topik 1 2 3 dan seterusnya. Ini tinggal dirubah saja. Topik yang sudah muncul tadi ditambah itu tinggal dirubah. Diklik tanda pensil di sebelah kanannya. Klik, misalnya kita mau bikin misal contohnya penilaian tengah semester gitu ya, tengah semester. Nah gitu. Nah setelah diedit ini jangan lupa kita tekan enter. Ini banyak kemarin ketika sosialisasi ini lupa menekan enter sehingga dia nggak berubah. Kalaupun sudah diedit nanti tidak berubah nih topiknya. Jadi setelah ketik kita klik enter. Nah sehingga kita sudah berhasil membuat sebuah topik baru, yaitu topik penilaian tengah semester. Nah bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah membuat course atau membuat topik-topik yang lainnya, khusus ketika penilaian akhir semester nanti di jadwalnya masing-masing, bisa untuk mempermudah anak-anak supaya tidak bingung, melakukan proses hide dulu, disembunyikan dulu topik-topik sebelumnya dengan cara seperti ini. Ini kan tadi sudah dibuat ya, topik yang baru yang nanti akan dibuka oleh anak. Nah untuk topik sebelumnya misalnya yang percobaan dan contoh ini, supaya oleh anak tidak terlihat atau tidak salah akses anak, kita bisa lakukan hide topik atau sembunyikan topik dengan cara sama, menuju ke tanda panah di sebelah kanan, kemudian kita klik hide topik. Nah sehingga topik yang ini walaupun ada di sini tapi tidak bisa dibuka oleh anak. Jadi bahasanya langsung ada keterangannya hidden from student gitu ya. Jadi supaya anak nanti ketika membuka akses atau mengakses pelajaran Bapak Ibu, langsung hanya terlihat itu yang penilaian tengah semester untuk mempermudah saja. Tidak wajib sih sebenarnya, silahkan saja kalau misalnya saya nggak mau di hide topik yang sebelumnya, ya silahkan saja, paling nanti diarahkan anaknya untuk mengakses yang penilaian tengah semesternya itu ya. Nah setelah kita membuat topik ini, topik penilaian tengah semester ini, langkah selanjutnya kita harus membuat kuisnya. Maka kita menuju ke add an activity or resource. Di sini di topik ini kita klik saja langsung, nanti akan muncul banyak pilihan. Yang pilihan yang seperti biasa kalau kita membuat materi dan topik yang lain-lain. Maka untuk UTS atau untuk PTS kali ini kita pilih menu quiz di sebelah sini. Menu quiz diklik saja. Nah, kita akan langsung muncul ke pengaturan kuisnya. Nah, di sini adalah generalnya. Jadi ini bukan menginput soal ya. Kemarin banyak sekali yang salah persepsi nih. Di sini langsung masuk nama, langsung di sini soal. Bukan ya, ini hanya set keterangannya saja sebenarnya, nama kuisnya apa, deskripsinya apa. Misalnya PTS akuntansi keuangan, saya begitu, semester gasal, terus dijelaskan misalnya ini adalah tes dengan cara ini, KKM-nya berapa dan seterusnya. Ini diatur, dijelaskan di sini caranya gimana. Contoh misalnya saya bikin aja PTS namanya AK semester, bisa gitu ya nama kuisnya. Ini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu sendiri. Bisa apa saja sih namanya, tidak distandarkan lah, bebas saja. Deskripsinya di sini misalnya ini adalah tes untuk penilaian misal gitu ya, tengah semester. Nggak diisi pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada anak-anak, ditulis di sini di display description on course page. Sudah, setelah kita ngatur ini secara general, kita atur timingnya. Nah ini kita klik timing di sini. Nah ada beberapa yang harus diatur. Yang pertama open quiz, kemudian close quiz, time limit, dan expire-nya kapan. Nah kita mulai satu-satu ya. Yang pertama open quiz. Open quiz ini adalah pengaturan kapan kuis ini dibuka atau bisa diakses oleh
siswa. Nah, ini disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu masing-masing. Misalnya jadwalnya hari Selasa, hari Kamis, hari Senin, tanggalnya berapa, maka dibuka ketika itu sesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan oleh tim kurikulum untuk membuka kuisnya. Jadi sebelum kita bisa atur tanggalnya, kita klik dulu enable, centang dulu enable-nya. Muncul misalnya di sini kalau misalnya ujian saya hari Senin besok misalnya gitu ya. Maka kita atur opennya tanggal 14, dibuka tanggal 14 2020 misalnya jamnya. Nah, ini mungkin bisa lebih fleksibel saja, tidak usah benar-benar sesuai jadwal misalnya dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Nggak usah gitu, kita bisa set dari pagi misalnya gitu, lebih leluasa dari pagi jam 6 sampai jam 6.00 misalnya gitu ya. Jam 6.00 sampai jam besoknya misalnya, sampai atau masih tetap tanggal 14 sampai jam 17 gitu ya. 17.00 misalnya gitu. Nah, sudah di set, jadi dia dibuka tanggal 14 jam 6 pagi, ditutup tanggal 14 jam 5 sore, bisa seperti itu. Kemudian ini time limit itu berapa lama waktu yang diberikan untuk mengerjakan soalnya. Jangan lupa diklik dulu enable-nya. Misalnya saya kasih waktu 60 menit gitu ya. Misalnya ini bisa dirubah saja, silahkan sesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu buat. Nah, ini sudah, timing sudah, kita masuk ke grade. Grade-nya itu langsung saja ke sini ke grade to pass. Cuma kita belum bisa masuk grade to pass, itu sebenarnya KKM. Jadi kita menentukan nilai kelulusannya berapa. Cuma kita belum bisa set ini langsung karena nanti harus dirubah dulu default dari penilaiannya. Jadi penilaiannya kan 100 nilai maksimal ya. Kalau kita langsung masukkan di sini misalnya 80, itu nggak akan bisa. Karena nilai maksimal, default nilai maksimalnya adalah 10 di sini. Jadi kita kosongkan dulu saja ini, kosongkan dulu. Nanti kita isi selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah kesempatan melaksanakan atau kesempatan mengerjakan anak-anak berapa kali bisa mengerjakan kuis yang kita berikan. Nah, di sini kelebihannya kuis yang kita berikan ini kalau di set di Moodle atau di set di e-learning ini kita bisa memberikan settingan berapa kali bisa dikerjakan, tidak hanya sekali saja, bisa unlimited bahkan beberapa kali dikerjakan atau misalnya dibatasi beberapa kali dikerjakan. Nah, kemarin instruksi dari kurikulum itu kesempatan untuk melakukan PTS itu 2 kali katanya. Jadi kita set 2 kali saja. Kemudian metode pengambilan nilainya yang tertinggi diambil. Jadi misalnya dua kali kesempatan yang pertama lebih tinggi, yang kedua lebih rendah, maka yang diambil yang pertama. Begitupun sebaliknya, maka di grading metodenya atau metode penilaiannya kita ambil highest grade. Sudah sampai sini, di ke bawahnya abaikan dulu saja, di save and display. Nah, akan muncul seperti ini, kita sudah bikin kuisnya namanya PTS AK semester kelewat nih, semester ganjil atau semester genap gitu ya, atau apalah nanti. Kemudian kesempatan mengerjakannya 2 kali, waktunya dibuka tanggal 14 jam 6 pagi sampai 14 jam 17.00 atau jam 5 sore. Waktu pengerjaannya 1 jam. Jadi kita baru bikin pengaturan kuisnya, kita belum membuat soalnya. Nah, di mana kita bisa bikin soal? Nah, langsung saja kalau ini sudah selesai, pengaturannya sudah benar, masuk ke edit quiz, klik edit quiznya. Kemudian, nah di sini nanti kita akan mengatur soal dan juga maksimum grade di sini yang tadi saya maksud. Kenapa belum bisa di input grade to pass tadi itu? Karena tadi maksimum grade-nya 10 sehingga padahal harusnya 100. Maka kita rubah dulu di sini. Maksimum grade-nya 100. Save. Nah, sudah save. Kemudian kita tambahkan soal di sini, di add. Di sini soal kita tambahkan. Klik add sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa fitur, ada new question, ada question bank, ada random question. Kalau new question itu berarti kita benar-benar membuat soal yang belum pernah kita buat. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat soal, maka
mau tidak mau harus memilih yang menu new question. Tapi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat soal di e-learning ini, jadi bukan di Bapak Ibu yang punya soal di platform yang lain ya, misalnya masih di dalam bentuk Microsoft Word, dalam bentuk Microsoft Excel, bukan, maksudnya di e-learning ini sudah membuat soal sebelumnya, maka kita bisa ngambil dari bank question, atau bahkan bisa kita set sebagai random question. Maksudnya apa random question? Kalau misalnya kita punya paket soal yang banyak, sudah punya bank soal yang banyak, jadi kita bisa setting misalnya yang nomor 1 itu random aja, jadi ya tidak semua siswa soalnya sama. Ini yang saya lakukan sebenarnya. Jadi saya biasanya bikin soal dulu sebelumnya, kemudian saya pilih random question, supaya ketika dikerjakan oleh anak-anak itu setiap anak punya soal masing-masing. Jadi tidak khawatir mencontek dan tidak khawatir ada bocoran soal, karena soalnya beda-beda semua. Cuman konsekuensinya kalau kita ingin melakukan itu, maka sebelumnya kita harus punya stok atau persediaan soal yang banyak, sehingga kita bisa ambil di sini. Nah, dalam pembahasan sekarang kita mungkin tidak terlalu membahas itu, kita masuk saja ke menu new question ya, karena kebanyakan di antara kita mungkin baru melakukan input soal di e-learning ini pada saat ini. Jadi pilih saja yang new question. Nah, ini ada banyak sekali jenis yang bisa kita pilih, ada multiple choice, true false, matching, short answer, dan seterusnya. Misalnya kita buat pilihan ganda, maka kita pilih multiple choice, add. Nah ini ada lagi keterangan soal. Karena ini sebenarnya sangat berfungsi nanti ketika question name ini, ketika kita set bank soal. Jadi bisa dinamakan dari sekarang atau dikategorikan, diklasifikasikan dari sekarang soal-soal yang kita buat itu dalam sebuah nama yang sama. Kalau misalnya dia memang soalnya sama, cuma beda jenisnya saja, maka nanti ketika membuat bank soal itu atau ketika akan membuat random question lebih mudah menarik soalnya. Nah, kalau sekarang sih tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena kita langsung saja membuat soal. Jadi question name-nya ini bisa dinamakan apa saja lah. Misalnya saya bikin akuntansi keuangan ya, misalnya tentang kas kecil gitu, ya udah saya bikin aja namanya kas kecil gitu. Kas kecil percobaan, karena ini namanya percobaan gitu. Atau sekedar angka juga boleh, misalnya angka 1, angka 2 dan seterusnya, silahkan diisi saja, disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Lebih mudah sih disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya nomor 1 bahas tentang apa, misalnya kalau matematika bahas tentang perkalian, ya tulis perkalian. Atau saya langsung contohkan itu aja ya, misalnya saya mau bikin soal tentang perkalian, ya udah tulis perkalian. Ini bisa bersama beberapa soal namanya sama, nggak masalah ya, perkalian, question text-nya. Nah, ini baru kita masuk ke penginputan soalnya. Nah, disinilah kita masukkan soal yang ditanyakan ini apa. Misalnya berapa jumlah dari 2 dikali 2, misalnya gitu ya. Nah, ini soalnya baru diinput di sini. Nah, yang multiple choice kita harus menentukan pilihannya apa saja kan. Nah, di bawah di sini ini kosongkan saja, default marknya 1, di feedbacknya bisa diisi bisa enggak. Kemudian teknik multiple choice yang dipakai, berapa jawaban yang benar. Biasanya sih yang 1 aja ya jawaban yang benar ya, maka ini biarin aja lah. Nah, langsung masuk ke answernya, ke jawabannya. Maka choice 1 itu adalah pilihan opsi A, choice B, choice 2 itu opsi B, dan seterusnya. Misalnya tadi soalnya 2 kali 2 berapa? Ya udah, misalnya di choice A, ini misalnya jawabannya A ya. 2 kali 2 4 misalnya gitu ya. Nah, ini kan jawaban yang A. Nah, kita harus tentukan grade-nya. Kalau ini memang jawaban yang benar, maka grade-nya harus kita isi 100%, karena dia nanti yang jawabannya benar gitu kan. Kemudian pilihan B-nya apa? 3. Grade-nya harus 0 atau harus non, karena tadi ini sudah ditentukan nilai yang benarnya yang mana. Nah, ini bisa disesuaikan aja. Misalnya kalau jawabannya C yang benar, berarti yang ini yang di 100% kan, yang lainnya 0 kan gitu ya. Gampang ya. Jadi 4, yang 4 ini jawabannya 4 100%, yang misalnya yang kedua 3 dia jawabannya salah, misalnya mana sih? Oh, 3 ke atas dia.
sorry 3 gitu ya. Terus yang C-nya misalnya 5, sama grade-nya juga 0. Udah 5. A, B, C, D, D-nya misalnya 7, ini juga salah juga. E-nya misalnya 9. Jadi ini opsinya, yang salah-salahnya, yang benarnya jawaban nomor A, kasih grade 100%. Udah, tinggal save saja, continue, save change. Nah, nanti langsung akan muncul soal nomor 1 tadi, perkalian jumlah, berapa jumlah dari 2 kali 2. Nah, misalnya selanjutnya misalnya kita akan membuat 10 soal gitu ya. Maka kalau misalnya kita mau diratakan nilainya, berarti satu soal nilainya 10, berarti kan kalau mendapatkan 100. Maka di sini jangan lupa setelah bikin soal ditentukan berapa nilai dari soal tersebut jika menjawab benar. Maka di sini diklik tanda pensil di sebelah kanan ini. Kalau kita misalnya mau buat 10 soal, berarti satu soalnya nilainya 10 karena tadi maksimum grade-nya 100. Tinggal enter, jangan lupa. Nah, jadi sudah dimasukkan soal nomor 1 namanya perkalian. Soalnya ini nilainya 10. Nah, ini bisa disesuaikan dengan nanti berapa jumlah soal yang Bapak Ibu buat ya. Kemudian hasil dari pembuatan soal yang kita buat ini bisa kita lihat di sini nih. Ada tanda loop ya, preview question, kita klik saja. Nah, nanti muncul di anaknya seperti ini. Berapa jumlah 2 kali 2? Jawabannya ini. Ini pilihannya. Maka seperti ini. Nah, gimana nge-share ininya? Nggak usah di-share, Bu. Pak, tinggal dikasih tahu aja kepada anak-anak, ada kuis di mata pelajaran saya di e-learning. Silahkan login. Langsung dia akan muncul menu di kursus yang saya ikuti atau my course, itu langsung muncul soal ini. Itu satu lagi tadi ada yang kelewat, penentuan grade to pass-nya ya. Karena tadi sudah di maksimum grade-nya sudah diatur. Pengaturan grade to pass-nya bisa kita kembali lagi ke sini ke PTS AK semester yang tadi kita bikin sama-sama. Kemudian klik di sebelah kanan ada edit setting. Nah, masuk ke grade. Nah, di sini kan masih belum diatur nih grade to pass-nya, KKM-nya berapa, misalnya 80. Kalau saya sih biasanya 100 ya. Tapi karena mungkin ini nggak bisa menggunakan metode unlimited itemnya, jadi kita misalnya menentukan KKM-nya 80. Ya, KKM untuk kelulusannya ya sudah, tinggal di save saja. Save and display. Masuk lagi ke yang tadi, masuk lagi ke yang sudah kita buat tadi. Back to the course. Oh ya, langsung ke sini. Jadi kalau mau nambah soal lagi, tadi kan baru satu soal ya, maka Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, klik PTS AK semester, tinggal di this quiz not, ya benar, karena kuisnya belum dibuka ya, karena kuisnya belum dibuka. Jadi kita nggak bisa akses kuisnya karena kuisnya belum dibuka, karena kuisnya dibukanya besok. Itu kalau mau nambah soal lagi, masuk ke sini ke edit quiz. Tadi kan baru satu ya. Nah, soalnya baru satu. Soal yang kedua gimana cara bikinnya? Ya sama seperti tadi, masuk ke add tadi, pilih new question, pilih soalnya yang mau, tipe soalnya mau apa, mau tipe choice dan lain-lain. Jadi bisa dalam satu kuis beberapa tipe soal bisa kita masukkan, sama saja sih. Bedanya kalau yang esai misalnya gitu, kita nggak bisa menentukan kunci jawabannya, maka kita harus periksa sendiri. Kalau ini sudah tidak usah diperiksa sendiri lagi, nanti sudah langsung akan muncul nilainya berapa. Itu setelah itu evaluasinya gampang. Contohnya yang punya saya lihatin yang punya saya yang sudah dikerjakan, karena kalau yang tadi baru dibuat kita nggak bisa cek nilai anak-anak. Pertama, kuisnya belum dibuka, yang kedua ya belum dikerjakan. Ini beberapa yang sudah saya buat sebelumnya, kuis yang sebelumnya saya buat. Di sini kuis akuntansi kecil misalnya. Nanti setelah dikerjakan oleh anak-anak, nanti akan muncul ini berapa kali sudah dikerjakan, akan kelihatan. Kita bisa klik ini, akan kelihatan nanti hasilnya tuh oleh anak-anak. Nah, ini yang maksud saya lebih efisien, itu kita nggak usah periksa, laporannya ada, tinggal nanti download saja, download
laporannya kemudian dilaporkan. Begitu mungkin dari saya sementara ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.